Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bertemu dengan kita di konten litigasi YouTube Media KMPH Jakarta. Dalam agenda PPHI penyelesaian perselingkuhan industrial, bahwa di konten sebelumnya kita sudah berbicara terkait tahapan tripartit, maka kali ini kita akan berbicara tentang pengadilan hubungan industrial. Artinya langkah atau tahapan berikutnya setelah tripartit, kita berbicara terkait bahwa tidak ada penyelesaian dalam perundingan tripartit. Seperti sebelumnya saya sudah katakan bahwa ada dua hal yang dihasilkan dalam tripartit, bisa kesepakatan atau juga bisa tidak terjadi kesepakatan. Artinya kalau terjadi kesepakatan maka akan dibuatkan PB yang kemarin sudah sempat kita bahas sedikit. Lalu ketika tidak ada kesepakatan antara para pihak, maka di konten sebelumnya saya sudah katakan bahwa mediator akan mengeluarkan anjuran. Nah, anjuran inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan gugatan. Seperti dikatakan di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ayat 1, dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf A ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Lalu di ayat 2-nya, penyelesaian perselisihan bagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan mengajukan atau dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Ya, jadi pasal 14 mengatur ketika tidak terjadi atau ketika mediator sudah mengeluarkan anjuran yang dimaksud adalah seperti yang ini, yang ini adalah anjuran, ini anjuran dari Sudinaker. Ini adalah kalau boleh dikatakan semacam produk ya dari Sudinaker atau mediator ketika memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak selama proses mediasi. Ya, maka mediator mengeluarkan anjuran. Nah, ketika salah satu pihak menolak anjuran ini, maka pihak yang menolak mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Itu kemarin sempat saya katakan di segmen sebelumnya. Ya, jadi pihak yang menolaklah sebenarnya yang mengajukan gugatan. Tetapi persoalannya adalah ketika ini fakta di lapangan bahwa ketika perusahaan katakan menolak, tapi mereka juga tidak melakukan gugatan. Ya, tetapi saya mau katakan pihak si pekerja yang pada dasarnya menerima anjuran, tetapi pengusaha menolak, namun pengusaha tidak melakukan gugatan, maka pekerja bisa melakukan gugatan juga. Ya, untuk mendapatkan sebuah penetapan, artinya supaya anjuran tadi dituangkan dalam sebuah penetapan oleh pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap atau mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa si pengusaha menjalankan apa yang namanya nanti ketika itu sudah menjadi sebuah ketetapan dari pengadilan. Ini tujuannya kawan-kawan. Jadi seperti kata tadi, ini anjuran. Lalu tahapan berikutnya adalah ketika memang gini, artinya kita saat ini bicara tahapan demi tahapan, kita tidak berbicara secara detail konteks per konteks, tetapi kita bahas saat ini adalah tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, artinya begini kawan-kawan, ketika memang katakanlah kita sudah dalam situasi ingin melakukan gugatan ketika memang anjuran tidak dijalankan oleh para pihak. Dalam hal ini kita ambil contoh adalah si pekerja. Ya, maka pekerja akan membuat sebuah gugatan ke pengadilan hubungan industrial terkait apa yang menjadi tuntutan pekerja. Ya, kembali saya mau ingatkan bahwa tentunya seperti di segmen pertama saya sudah katakan yang bisa kita lakukan atau bisa kita gugat ke pengadilan adalah yaitu perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, maka kita akan membuat sebuah gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Kita akan memohonkan gini. Jadi contoh ini adalah contoh gugatan ya. Ini kita sudah buat gugatan. Jadi tahapan berikutnya adalah kita akan mendaftarkan gugatan ini ke pengadilan hubungan industrial melalui PTSP. Ya, PTSP di pengadilan masing-masing. Nah, inilah yang maksud saya yang coba kita saat ini sedang diskusikan adalah
bahwa kita akan membuat sebuah gugatan, lalu kita akan daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri, ya di wilayah masing-masing. Ya, jadi kita daftar gugatan, ini nanti gugatannya seperti ini, kita akan memuat gugatan, kita tidak berbicara, nanti kita akan berbicara secara mendalam terkait gugatan, katakanlah dengan bagaimana cara membuat gugatan yang benar, bagaimana cara istilahnya mengelola sebuah gugatan menjadi sebuah tuntutan yang betul-betul valid, yang betul-betul memang sesuai dengan aturan, ya. Tetapi saat ini yang kita coba bicarakan adalah tahapan dari tahapan. Lalu ketika kita sudah buat gugatan, ya, artinya di segmen yang kedua saya sudah katakan gugatan ini atau katakan begini kawan-kawan, tiket kita untuk melakukan gugatan adalah anjuran. Ini wajib, ya. Gugatan, ketika kita mendaftarkan gugatan ini harus dilampirkan anjuran ini. Anjuran yang asli dari Sudinakar harus dilampirkan. Pun nanti katakan gini, sebelumnya saya katakan bahwa ada juga yang mengharuskan ada risalah perundingannya, ya. Kita akan melampirkan anjuran ini berbarengan dengan gugatan menjadi satu bundle, menjadi satu kesatuan ketika kita mendaftarkan gugatan ini. Nah, saya mau katakan juga kepada kawan-kawan, kalau kawan-kawan di sini dalam hal ini diwakili atau dikuasakan kepada penerima kuasa, ya, maka dalam hal ketika kita mendaftar gugatan harus ada surat kuasanya di sana. Ya, jadi nanti surat kuasa itu akan dileges, akan disahkan oleh pengadilan. Nah, jadi aslinya nanti akan dikembalikan tetap ke kita. Jadi yang masuk ke dalam ketika kita mendaftar gugatan yang pertama adalah kita daftar gugatan, lalu dilampirkan juga anjuran yang asli, artinya gugatan yang asli, anjuran yang asli, lalu juga surat kuasa asli. Pun nanti memang aslinya tetap akan dikembalikan ke kita pada saat itu juga setelah disahkan oleh pengadilan, lalu kopiannya, fotokopinya katakan akan diambil oleh pengadilan. Setelah kita mendaftar gugatan, dalam waktu kurang lebih 2 minggu pengadilan akan memanggil para pihak. Ya, saat panggilan pertama atau biasa kita sebut dengan agenda sidang pertama, ini adalah agenda pemeriksaan terkait legalitas para pihak di sana, baik pihak tergugat maupun pihak penggugat. Ya, dalam hal ini apabila pekerja diwakilkan atau dikuasakan kepada penerima kuasa, maka penghakim akan memeriksa legalitas dan data-data pendukung para penggugat, ataupun begitupun sebaliknya dengan pengusaha. Nah, namun sebetulnya dalam agenda sidang pertama ini pihak tergugat akan memberi jawaban terkait apa yang kita tuangkan dalam gugatan. Ini sidang pertama. Tetapi memang di lapangan ini kadang-kadang situasinya tidak selalu seperti itu atau situasional. Bisa saja pada prakteknya saat itu tergugat tidak siap dengan jawaban, maka kan ditunda pada sidang berikutnya. Sebagai penggugat kita sudah menerima jawaban dari tergugat, maka agenda berikutnya adalah replik dari kita, atau ya artinya gini, dalam hal beberapa agenda sidang ini adalah agenda jawab menjawab. Jadi tergugat akan menjawab apa yang menjadi gugatan kita, lalu kita pun punya kesempatan atau punya hak untuk menjawab, yaitu yang disebut dengan replik. Kita akan menjawab dari apa yang menjadi eksepsi mereka, apa yang menjadi yang dituangkan dalam jawaban mereka ketika dianggap mereka menganggap ada sesuatu hal yang tidak tepat. Tetapi juga kawan-kawan ada juga begini, bahwa kita sering melihat artinya tadi saya katakan bahwa ada yang dianggap kurang tepat, atau terduga menganggap kurang tepat dalam hal ini formil maupun material. Ya, artinya secara material tentu isi dari gugatan, tetapi kita akan jawab itu di replik. Tetapi juga gini, apabila dalam eksepsi tergugat menyoal soal kewenangan absolut kita katakan sebagai penggugat di sana, hakim akan membuat sebuah agenda yang namanya putusan sela. Nanti kita akan bicara apa sih putusan sela itu, lalu kenapa harus timbul putusan sela. Ya, biasanya di sini adalah terkait formalnya daripada penggugat. Tahapan setelah tergugat memberikan jawaban, maka hak kita adalah menjawabnya dalam bentuk replik, itu dari penggugat. Lalu sidang berikutnya, ya terlepas ini mau per 1 minggu lalu atau menjadi per 2 minggu, biasanya akan ditentukan oleh hakim.
tahapan berikutnya setelah replik dari penggugat, maka tergugat memiliki hak jawab lagi yang namanya duplik. Ya, jadi ini adalah agenda jawab menjawab sebenarnya. Ya. Lalu setelah duplik, maka di sini adalah masuk ke dalam tahapan bukti. Ya, setelah duplik dari tergugat, maka tahapan berikutnya adalah bukti. Bukti di sini ada dua, bukti data dan juga bukti saksi. Ya, jadi para pihak baik penggugat maupun tergugat memiliki hak yang sama untuk memberikan bukti-bukti. Penggugat tentunya dalam bukti ini kita akan menampilkan bukti-bukti kita. Ya, bukti yang tentunya berkaitan secara langsung dengan perselisihan. Ya, apa yang konteksnya secara langsung dengan perselisihan, itulah bukti-bukti kita. Karena kita bicara di sini adalah berdata, maka tentunya bukti yang kita tampilkan di sana adalah bukti data. Ya, bukti data ini cukup banyak tentunya kawan-kawan. Apa yang menjadi mendukung sehingga kita menganggap bahwa perselisihan ini harusnya seperti ini. Ya, bahwa berdasarkan data-data pendukung ini tentunya ini menjadi bukti kita ke pengadilan. Seperti yang saya katakan tadi, bukti itu ada dua, bukti tertulis atau bukti data dan juga bukti kesaksian. Ya, jadi setelah kita memberikan bukti di persidangan berikutnya, biasanya kan dari bukti dari penggugat dulu. Ya, lalu berikutnya, sidang berikutnya adalah bukti dari tergugat. Nah, biasanya setelah bukti penggugat dan juga dari tergugat, bahwa kita juga tetap dikasih kesempatan oleh hakim yang mulia itu untuk memberikan bukti tambahan, katakan. Nah, setelah bukti, para pihak melampirkan bukti, kita akan, jadi saya juga tampilkan kawan-kawan bagaimana kita membuat sebuah bukti. Ini adalah bukti daftar bukti. Ya, jadi di sini kita akan menampilkan bahwa kita sebagai penggugat, ya, penggugat melawan tergugat. Ya, di sini akan seperti sini adalah saya dengan kawan-kawan saya di tim kami Parho DKI Jakarta. Kita akan membuat sebuah daftar bukti. Ya, daftar bukti, kita akan membuka daftar bukti-bukti. Bukti ini bisa asli, bisa juga kopi. Ya, asli tentunya kan kita kopi atau kopi dari kopi. Tapi tentunya kita akan bukti ini kita harus juga sahkan ke kalau di sini dalam hal pengesahan ke kantor pos yang ditunjuk oleh negara untuk kita melegalkan atau meleges atau mengesahkan bukti kita. Ya, setelah daftar bukti, kita buat daftar buktinya dulu, lalu dilampirkan bukti-bukti asli maupun kopi. Ya, jadi bukti asli, bukti kopi itu harus kita buat terangkap, atau kopi dari kopi, ya, dari misalnya katakan ini fotokopi, buktinya hanya berupa kopi, tidak ada asli, lalu kita kopi lagi, lalu kita akan sahkan itu, akan leges itu di kantor pos yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melegalisir ya apa yang menjadi bukti kita. Setelah ini semua kita tampilkan kawan-kawan bukti baik dari penggugat maupun tergugat. Saya mau katakan begini, kalau pengadilan hubungan industri adalah bicara perdata kawan-kawan, maka bukti baik data ini harus kuat sebetulnya. Ya, bahwa sebanyak mungkin apa yang berhubungan dengan perselisihan ini atau berhubungan dengan si pekerjanya itu harus kita tampilkan semuanya. Nah, setelah bukti-bukti ini barulah masuk ke dalam tahapan bukti saksi. Artinya para pihak, baik penggugat maupun tergugat, semua memiliki hak yang sama untuk menghadirkan saksi yang tentunya menguatkan gugatan kita, yang tentunya berkaitan langsung dengan perselisihan ini. Ya, bahwa kita tahu saksi itu harus melihat, ya, mendengar dan juga merasakan. Itu syarat menjadi saksi. Artinya harus orang yang betul-betul tahu persoalan, harus orang yang memang melihat kejadian, itulah yang boleh menjadi saksi. Saksi tidak boleh sembarangan. Ya, tetapi harus yang berhubungan langsung dengan perkara, dengan persoalan, itulah yang boleh ditampilkan sebagai saksi. Ya, setelah biasanya adalah atau dalam regulasinya adalah yang pertama adalah saksi dari penggugat. Setelah selesai saksi penggugat, bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa juga 3 orang. Ya, bagaimana kita melihat efektivitas daripada saksi ini tentunya. Bagaimana kita bisa menghadirkan saksi ke pengadilan. Lalu setelah saksi dari penggugat, maka nanti sidang berikutnya adalah saksi dari tergugat. Nah, ini tahapan sampai pada akhirnya kawan-kawan. Saksi dalam proses persidangan mungkin bisa dikatakan menjadi tahapan terakhir sebelum pada akhirnya kita masuk ke dalam sebuah kesimpulan. Ya,
kesimpulan ini sudah betul-betul artinya akhir daripada persidangan sebelum menjadi putusan. Kalau boleh dikatakan kesimpulan ini gabungan, jadi hasil pemikiran kita sebagai penggugat, kita akan tuangkan dalam kesimpulan ini. Juga nanti dengan argumentasi hukum tentunya. Kesimpulan ini sangat penting ya, bahwa ini wajib dilakukan atau dibuat oleh penggugat maupun tergugat. Ya karena artinya begini, perjalanan sidang dari awal sampai terakhir kita akan simpulkan di sini. Ya. Nah, inilah tahapan terakhir kawan-kawan dari tahapan-tahapan persidangan dalam perselisihan hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial. Saya harus perlu ingatkan kepada kawan-kawan, mungkin ini teknis saja, ya, bahwa gugatan itu harus dibuat dalam bentuk flash disk, ya. Jadi kita buat hard copy, kita buat dalam bentuk gugatan seperti ini. Lalu tapi juga jangan lupa kawan-kawan bahwa ada kewajiban kita untuk membuat itu dalam bentuk flash disk atau CD. Pun kesimpulan sama, ya, supaya nanti di lapangan mungkin kawan-kawan menjadi sebuah pembelajaran bahwa ini harus kita buat dalam sebuah flash disk atau dalam bentuk CD katakanlah. Jadi di dalam flash disk itu nanti akan kita muat semuanya, mulai dari awal, dari gugatan, ya, dari replik kita, dari bukti-bukti kita, ya, daftar bukti kita muat dalam satu kesatuan yang nanti kita muat dalam sebuah kesimpulan ini. Jadi artinya ini ada finalisasinya daripada perjalanan gugatan dari awal sampai pada akhirnya sebelum nanti majelis hakim masuk ke dalam agenda putusan. Saya hanya kita coba memberikan hal-hal sederhana, pun memang mungkin aja ada di lapangannya ada perbedaan-perbedaan sedikit, tetapi secara garis besar itulah tahapan pengadilan hubungan industrial kawan-kawan. Ini adalah tahapan dari pengadilan. Artinya gini kawan-kawan, tetapi juga ketika nanti hakim katakan memutus, ya, apa yang menjadi keputusan hakim nanti, ya, kita juga masih punya hak oleh yang diatur undang-undang. Ya, ketika kita tidak menerima putusan, kita juga masih punya hak untuk melakukan banding atau dalam bentuk kasasi. Ya, jadi sampai pada tahap ini memang kita dari pengadilan hubungan industrial itu adalah sifatnya adalah pengadilan tingkat pertama, maka sifatnya adalah semacam putusan. Ya, sama seperti regulasi pada umumnya bahwa kita akan mempunyai hak untuk melakukan banding atau kasasi, katakan 14 hari setelah putusan dibacakan, ya, kita akan mempunyai hak untuk melakukan ketika katakan kita tidak menerima atau menolak putusan hakim, toh kita juga punya hak untuk melakukan banding atau dalam ini kasasi. Ya, kita nanti akan berbicara tahapan ini, artinya ini adalah pengadilan tingkat berikutnya, itu Mahkamah Agung. Tetapi kita hanya bicara sampai pada saat ini hanya pada tingkat pengadilan tingkat pertama, yaitu sampai pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah masing-masing. Ya. Ini kawan-kawan, jadi apa tadi yang saya gambarkan adalah mudah-mudahan kawan-kawan atau kita sama-sama dapat memahami, tetapi sekali lagi saya katakan mungkin dalam hal penyampaian ini ada banyak kekurangan, tentunya tidak akan mengurangi atau niat kita adalah untuk saling berbagi, saling mencoba apa yang bisa kita sampaikan. Pun saya katakan sekali lagi, ini tidak akan sama persis mungkin di lapangan. Ada perbedaan-perbedaan sedikit yang tetapi saya yakin tidak akan keluar terlalu jauh dari apa yang tadi kami sampaikan terkait pengadilan hubungan industrial ini. Ya, itu kawan-kawan, dalam konten litigasi kali ini kita akan ketemu lagi dalam litigasi-litigasi berikutnya. Kita akan coba nanti membahas seperti di awal tadi saya katakan, apa itu putusan sela, kenapa harus terjadi putusan sela. Lalu nanti kita akan berbicara masalah bagaimana cara membuat gugatan, ya. Bagaimana caranya ketika kita katakan tidak atau melakukan banding atau kasasi kepada tingkat pengadilan tinggi, ya, pengadilan tinggi dalam ini Mahkamah Agung. Ya, kita akan berbicara dalam konten-konten berikutnya. Maka harapan kami adalah kawan-kawan tetap setia menonton konten kami litigasi pada media Kami Parho Jakarta, YouTube kami, YouTube media Kami Parho Jakarta. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hidup buruh.